Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus, kita semua dapat beribadah pagi hari ini. Berkat Tuhan nyata atas setiap kita, kasih setia Tuhan nyata atas hidup kita. Amin. Kita mau sambut pujian kita. Saya undang Bapak Ibu yang terkasih untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini ya Bapak. Bahwa setiap syukur kami, bahwa sukacita kami Tuhan, persembahan kami Tuhan dari hati kami yang paling dalam Tuhan untukmu Yesus. Atas kasih setiamu ya Bapa, atas berkat berkatmu ya Yesus. Haleluya. Ya Kau yang Tuhan seperti pada ini Tuhan, ini di dalam nama Tuhan Yesus.
telah menyucikan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kami layak Tuhan menyembah-Mu pagi hari ini Yesus. Kau yang kuduskan, Kau yang melayakan ibadah pagi hari ini Tuhan. Dari awal hingga akhirnya Tuhan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan turun Tuhan di tempat ini. Hadirat-Mu nyata Tuhan bagi setiap jemaat-Mu ya Pak. Terima kasih Tuhan Yesus, biar hati kami terus bersukacita Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Masih bersukacita saudara. Kayaknya lakukan pujian Allah bagi. dalam hadirat Tuhan kita bersangka pujian, ada kuasa dalam pujian. Di atas
melalui setiap pujian kita, baik kita di tempat ini maupun yang di rumah. Kuasa Tuhan tetap mengalir bagi setiap hidup kita, saudara. Amin. Dan melalui setiap pujian, penyembahan, hadirat Tuhan boleh nyata dalam setiap hidup kita. Amin. Saya buka ruang kesaksian bagi jemaat yang ingin menyaksikan cerita kasih Tuhan atau ingin membagikan berkat-berkat Tuhan melalui kesaksian, dipersilahkan baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Baik, sambil menunggu kita mau angkat pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus atas hidup kita. Sungguh amat setia Tuhan Yesus atas setiap hidup kita. Penyertaannya tiada henti dari awal sampai selama-lamanya kehidupan kita selalu menyertainya. Silakan Bapak Ibu yang terkasih, bagi ada yang menyaksikan cerita kasih Tuhan masih dipersilahkan. Baik, jika tidak ada yang ingin saksi, saya tutup ruang saksian. Kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu yang terkasih untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus, saya percaya bahwa kuasa-Mu sempurna Tuhan ke setiap hidup kami.
Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang setiap hidup kami ya Bapa. Engkaulah jawaban setiap doa kami Tuhan. Kalau jalan keluar Tuhan setiap masalah kami ya Bapa. Biar kami hari ini Tuhan menyerahkan Tuhan di bawah kaki Tuhan Yesus. Bersuaralah Tuhan bagi setiap kami. Kami siap mendengar ya Bapa. Saat ku
Biarlah melalui hari-hari hidup kami Engkau boleh beracara lebih lagi ya Tuhan. Melalui perjalanan hidup kami ya Tuhan, Engkau boleh benar-benar Tuhan beracara Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesempatan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih atas segalanya Tuhan. Terima kasih. Sebentar yang mau sama-sama merenungkan firman Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus beracara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, agar kami boleh diberkati oleh karena berkat-berkat kebenaran firman Tuhan, yang membuat hidup kami boleh semakin benar-benar mengenal pribadi-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Saya harus mulai ngomong apa sebenarnya, bingung juga. Sebenarnya sih udah saya ketik di sini ya, cuma kadang-kadang ketika berhadapan langsung dengan Bapak Ibu semua, saya jadi suka bingung gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita buka kitab kita langsung deh. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama Bapak Ibu ya. Ini firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi bagi setiap kita, tetapi mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya berharap tentunya sebagai orang yang membawa renungan, ya, melalui renungan ini kita semakin dikuatkan. Amin Bapak Ibu. Ya, kita mau sedikit menggali kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua Bapak Ibu sekalian. Ayat yang pertama. Roma pasal 12, mungkin bisa dibacakan. Yang bisa membacakan buat saya silakan. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan, tentu Bapak Ibu bertanya-tanya kepada saya, Kak, ini musim pandemi loh, musim yang berat gitu. Kenapa kok ayat yang digunakan justru ayat yang seperti ini gitu ya? Karena saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, di kondisi yang sekarang begitu berat gitu ya, kita diminta juga untuk mempersembahkan hidup kita. Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan ya, tentu ini menjadi sesuatu hal yang kalau seandainya kita dengar sekilas itu menjadi sesuatu hal yang begitu berat di dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menghayati dengan baik, ketika seseorang boleh mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, berarti secara tidak langsung hidupnya dimiliki oleh Tuhan. Ketika seseorang hidupnya dimiliki oleh Tuhan, tercengkram oleh Tuhan, keberadaannya itu pasti diperhatikan Tuhan. Amin gak? Kayaknya masih kurang semangat. Ketika seseorang menyerahkan segenap hidupnya untuk Tuhan, berarti milik Tuhan. Amin. Dan ketika miliknya Tuhan, Tuhan berperkara nggak di situ? Berperkara dong. Nggak mungkin dong Tuhan menyia-nyiakan miliknya. Saya terlalu yakin, saya terlalu percaya kalau Tuhan itu pasti pelihara hidup orang-orang percaya. Jadi ketika kita menyerahkan segenap hidup kita sama Tuhan, bukan berarti akhirnya hidup kita jadi tambah berat. Memang kalau menurut ukuran-ukuran dunia kita tidak bisa menikmati apa yang ditawarkan dunia kepada kita. Tetapi di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, penyerahan hidup total kepada Tuhan, keberadaan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan itu, wah itu luar biasa. Membawa satu hal yang luar biasa. Makanya kalau di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen yang hidupnya benar dalam Tuhan, meskipun hidupnya sederhana, tetapi tetap ada damai sejahtera dan sukacita. Amin. Ya, itulah mengapa saya bawakan ayat ini kepada Bapak Ibu. Itulah mengapa saya mengemukakan hal ini kepada Bapak Ibu. Agar supaya apa? Agar kita benar-benar mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan.
Ketika kita menjadi miliknya Tuhan, Tuhan pasti berperkara di dalam hidup kita. Nggak mungkin enggak. Saya terlalu yakin itu. Cuma yang jadi masalahnya sekarang, apakah kita benar-benar mempersembahkannya seluruhnya untuk Tuhan? Atau mungkin baru sebagian, atau mungkin baru seperempat. Itu jadi masalahnya. Seringkali tanpa disadari Bapak Ibu sekalian, ya kita tidak benar-benar mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Mungkin cuma 20%, mungkin cuma 50 untuk Tuhan, 50 untuk kita. Ketika ada masalah, kita mungkin mulai salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa ada masalah? Kamu cuma kasih 50 loh. Yang 50 kamu itu urusan kamu. Coba, kalau kita digituin, coba ngomong sama kita. Tapi kenyataannya begitu. Seringkali banyak orang yang tidak benar-benar mempersembahkan hidupnya seutuhnya untuk Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, ya, kita mau belajar bagaimana sih mempersembahkan hidup yang seutuhnya untuk Tuhan itu. Bagaimana sih akhirnya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan itu. Ya, kita buka ayatnya Bapak Ibu. Di dalam Matius pasal yang ke-3 ayat 17. Ya. Saya mohon dengan kasih Tuhan, boleh dari Mas Agus ya dibacakan kembali. Matius pasal yang ke-3 ayat 17 Bapak Ibu. Matius 3 ayat yang ke-17. Ya. Demikian firman Tuhan. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan, kalau misalnya kita boleh baca dari ayat-ayat sebelumnya, ini mengisahkan ya tentang suatu proses baptisan, ya, baptisan Tuhan Yesus yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi ketika Tuhan Yesus selesai dibaptis, turun Roh Kudus melalui perlambangan burung merpati Bapak Ibu. Lalu di ayat 17 ini menjadi ayat terakhirnya pada perikop itu. Dikatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan, perlu kita pahami bersama bahwa statement ini bukan statement yang sederhana Bapak Ibu. Pernyataan Allah Bapa dari sorga itu bukan sesuatu hal yang sederhana. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang maha hikmat, amin. Jadi ketika Allah Bapa menyatakannya secara langsung, bahkan dituliskan dengan jelas, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, tentu memuat satu arti yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, pernyataan ini hendaknya tidak hanya menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu putra tunggal Bapa. Ya, sebab kalau pernyataan ini dikemukakan dikemukakan oleh Allah hanya sebagai bentuk, oh ini Tuhan Yesus nih, ini Yesus nih anak saya, ya. Kalau hanya seperti itu saja, ya berarti Bapak di sorga nepotisme. Nepotisme, ini anak gua nih, anak saya. Nepotisme. Tetapi saya percaya Bapak di sorga itu tidak nepotisme. Saya percaya Bapak di sorga itu berintegritas sempurna. Jadi ketika dinyatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, bukan hanya mau menunjukkan kalau Tuhan Yesus itu putra tunggal Bapa, tetapi juga kehidupan yang diperagakan oleh Tuhan Yesus ketika dia berinkarnasi menjadi manusia itu berkenan di hadapan Bapa di sorga. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan hanya untuk menunjukkan, ini anak saya nih, Yesus Kristus, tolong kenalin ya anak saya. Bukan. Ya, bukan hanya itu saja maksud saya gitu ya. Bukan hanya itu saja. Tetapi juga bagaimana kehidupan yang telah diperagakan Tuhan Yesus, ya. Diperkirakan umur Tuhan Yesus ketika dibaptis ini sekitar umur 29 sampai 30 Bapak Ibu ya. Karena dari baptisan inilah akhirnya Tuhan Yesus memulai perjalanan pelayanannya. Dari baptisan lalu masuk ke padang gurun. Baru setelah itu memulai pelayanannya. Jadi sekitar 29 sampai 30 Bapak Ibu. Perjalanan hidup yang telah dia lakukan Tuhan Yesus, itulah yang akhirnya membuat keberadaannya, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ketika Bapa menyatakan hal ini kepada Yohanes Pembaptis, ya saya nggak tahu ya pada waktu itu apakah didengar juga oleh orang-orang yang ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus dibaptis. Apakah hanya Yohanes Pembaptis saja? Di situ saya juga kurang begitu paham. Karena saya nggak ada di situ, jujur saya nggak ada di situ.
Ya. Tetapi pernyataan ini menjadi sesuatu hal yang begitu jelas Bapak Ibu sekalian ya. Karena di dalam kitab-kitab Injil yang lain pun dinyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan pernyataan Bapa ini bukan hanya sekedar untuk menunjukkan Tuhan Yesus itu putra tunggal Bapa, tetapi bagaimana kehidupan yang telah dia peragakan dari lahirnya sampai dibaptis itu berkenan di hadapan Bapa di surga. Ya. Berkenan di hadapan Bapa di surga. Tentunya ini menjadi suatu pelajaran buat kita Bapak Ibu. Ketika kita mau hidup berkenan di hadapan Bapa, ketika kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, mau tidak mau kita harus meneladani kehidupan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Hanya dengan jalan itu saja. Hanya dengan jalan itu saja. Ketika Bapa menyatakan kepadanya lah aku berkenan, kalau hanya sekedar dia anak putra tunggal Bapa, ya nepotisme Bapa di surga. Tetapi saya yakin dan percaya Bapa di surga tidak nepotisme. Bapa di surga berintegritas sempurna. Jadi pernyataannya ketika dinyatakan kepadanya lah aku berkenan, bukan hanya dia putra tunggal, tapi kehidupan yang telah diperagakannya adalah kehidupan yang memang berkenan. Dari cara berpikirnya, dari perasaannya, dari tutur katanya, dari tingkah lakunya pun pasti suci, pasti kudus, dan berkenan di hadapan Bapa di surga. Jadi ketika kita mau mempersembahkan segenap hidup kita, tidak bisa lepas dari kehidupannya Tuhan Yesus yang harus kita teladani dalam hidup kita. Tidak bisa tidak. Kita bisa memberi uang kita Bapak Ibu sekalian, tapi siapa yang tahu hati kita? Kita mungkin bisa memberikan sesuatu yang kita miliki, tapi siapa tahu motivasi kita? Ya. Jadi persembahan yang benar adalah ketika kita mempersembahkan hidup yang benar-benar hidupnya itu berkualitas. Hidup yang benar-benar seperti Tuhan Yesus. Nah, inilah yang sama-sama kita pelajari bersama Bapak di pagi hari ini. Ya. Dan untuk menjadi seperti Tuhan Yesus Bapak Ibu sekalian, pengertiannya sekali lagi ya. Bukan akhirnya kita sejajar dengan Tuhan ya. Nah, banyak orang yang datang sama saya, Kak, kalau kita seperti Yesus, Kak, berarti kita sama Kak dengan Tuhan Yesus. Tidak. Pengertian seperti Yesus itu bukan berarti sejajar dengan Tuhan Yesus. Siapa kita mau disejajarkan dengan Tuhan? Siapa kita mau disejajarkan dengan Tuhan? Seperti Yesus bukan berarti sejajar dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu tolong dipahami pernyataan saya supaya jangan keliru nanti. Karena takutnya nanti banyak orang yang pesimis dengan kehidupannya menjadi seperti Tuhan Yesus karena seakan-akan kayak mau menyamai Tuhan. Tidak. Ya. Seperti Tuhan itu dalam pengertian patternnya, polanya ya. Pernah saya kemukakan kepada Bapak Ibu, kalau seandainya Tuhan Yesus itu lautan yang tak terselami Bapak Ibu ya. Lautan yang tak terselami, kita ini mungkin cuma gayung, mungkin cuma gelas, tapi sama seperti Tuhan Yesus. Lautan yang tak terselami itu penuh dengan air, kita yang mungkin cuma gelas, cuma mangkok juga harus penuh, itu maksudnya. Di dalam Matius pasal yang kelima 48 dikatakan begini, engkau harus sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Pengertian kata sempurna di sini bukan artinya itu sempurna dalam arti wah sama seperti Tuhan ya, sejajar dengan Tuhan, tetapi memiliki pengertian itu artinya penuh Bapak Ibu ya, penuh. Kata sempurna di situ dalam terjemahan aslinya, dalam teks aslinya penuh. Setiap orang kan memiliki kapasitasnya masing-masing ya Ben. Setiap orang punya kemampuannya masing-masing. Tetapi bagaimana kita mengoptimalkan segenap hidup kita untuk Tuhan, itu yang dinamakan sempurna Bapak Ibu. Dalam talenta pun ada yang punya 5, ada yang punya 2, ada yang punya 1. 5 jadi 5, 10, 2 jadi 2, 4. Ada nggak di situ ditulis 5 jadi tambah 3 jadi 8? Nggak ada. 5 jadi 5, 10, 2 jadi 2, 4. Tapi yang 1 dipendem, akhirnya dibuang. Ya. Ini menjadi suatu penggambaran Bapak Ibu sekalian bagaimana kehidupan seperti Yesus adalah kehidupan di mana seorang manusia mengoptimalkan segenap hidupnya tanpa batas untuk Tuhan. Jadi tidak ada yang disisakan di dalam kehidupan manusia itu. Jadi sejajar dengan ayat pertama yang kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, mungkin bisa ditampilkan di sini. Bagaimana mempersembahkan hidup seutuhnya untuk Tuhan, itu yang dinamakan tadi sempurna. Ya.
Jadi tanpa batas, tanpa batas. Semua yang kita miliki itu untuk Tuhan. Ya tentunya pasti Roh Kudus pimpin Bapak Ibu ya. Bukan akhirnya kita harus jual segala milik kita lalu akhirnya kita jadi gembel. Enggak, Roh Kudus juga pasti pimpin. Kebutuhan ini kan, kebutuhan kamu ini ya, ini pasti nggak mungkin enggak. Ya, nggak mungkin enggak. Roh Kudus pasti pimpin kok apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita mau mempersembahkan segenap hidup kita untuk Tuhan. Ya. Dan sekarang kita masuk lagi Bapak Ibu dalam prosesnya. Karena proses untuk menjadi seperti Yesus ini bukan suatu proses yang mudah. Perjalanannya panjang, 10, 20, 30, 40 tahun bahkan sampai akhir hayat hidup kita. Ya, prosesnya itu bukan sesuatu hal yang mudah. Hal yang pertama yang harus kita jalani dalam kehidupan kita, yang pertama di dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini adalah suatu pernyataan Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Filipi. Dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Jadi ketika seseorang mau mempersembahkan segenap hidupnya untuk Tuhan, dia harus meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Dan ketika kita mau meneladani kehidupan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, kita belajar untuk mengenal isi pikirannya dan perasaannya di dalam kehidupan kita. Belajar untuk mengenakan pikirannya di dalam kehidupan kita. Caranya gimana? Melalui Alkitab. Dengan membaca Alkitab lah akhirnya kita dapat mengerti, dapat memahami isi jalan pikiran Tuhan. Belajar Alkitab. Jadi kalau orang malas baca Alkitab, dapat dipastikan tidak dapat mengenal Tuhan secara benar. Sungguh-sungguh kita baca Alkitab. Sungguh-sungguh kita meluangkan satu waktu di mana benar-benar kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Setiap hari. Ya. Jadi saat teduh, baca Alkitab, berdoa setiap hari itu jangan pernah dihilangkan. Tetapi biarlah itu menjadi suatu rutinitas terus, jadi kebiasaan yang memang akhirnya jadi kebutuhan dalam hidup kita. Jadi yang pertama Bapak Ibu, ketika kita mau benar-benar mempersembahkan hidup, meneladani kehidupan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, yang pertama kita harus membenahi pola pikir kita. Pola pikir kita. Saya kadang jujur suka sedih Bapak Ibu ya, banyak pembicara-pembicara, pengkhotbah Kristen yang hanya menekankan kepada pikiran yang positif. Tidak salah Bapak Ibu tentang pikiran yang positif, tidak salah. Pikiran yang baik, tidak salah. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh puas hanya kepada pikiran-pikiran positif. Kita tidak boleh puas hanya kepada pikiran-pikiran yang baik. Tetapi kita harus memiliki pikiran perasaan Kristus dalam kehidupan kita. Amin gak ini? Ya. Kalau hanya berpikir positif, apa bedanya dengan motivator-motivator di luar sana? Mereka juga mengajarkan tentang pikiran yang positif. Mereka juga mengajarkan pikiran-pikiran yang baik. Tetapi sebagai orang yang percaya, ketika kita mau membenahi pola pikir kita mengenakan pola pikir Kristus. Pikiran perasaan Kristus kita sudah belajar. Harus sudah terus belajar maksud saya. Dalami itu di dalam kehidupan kita. Dengan cara ini kita membenahi pola pikir kita. Ya, membenahi pola pikir kita. Ya. Karena kenapa akhirnya kita harus membenahi pola pikir ini? Ya, kenapa akhirnya kita harus membenahi pola pikir ini? Di dalam Roma pasal yang ke-12 tadi, ayat yang kedua, saya minta tolong dibacakan lagi, Mas Agus. Ya, kenapa kita harus membenahi Roma pola pikir 12 kita? ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ini Bapak Ibu, ya. Jadi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Arti budi di sini dalam terjemahan dalam teks aslinya itu nous, yang artinya cara berpikir atau pola pikir. Dan pembaharuan di sini berubah, kata berubah di situ dalam teks aslinya itu metamorfo, yang artinya
To transform, berubah bentuk. Jadi sama sekali berubah ya. Metamorfo itu, kalau kita sering dengar kata metamorfosis, itu diambil dari kata metamorfo itu. Jadi keberadaan ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah itu. Jadi kehidupan orang percaya itu harus berubah pola pikirnya. Tidak lagi seperti serupa dengan dunia. Benar-benar mengaplikasikan pikiran Kristus di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Tujuannya sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Nah ini tujuannya. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kembali lagi di ayat yang pertama tadi, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kalau kita masih mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang tidak patut, tidak pantas, wah, sulit mempersembahkan hidup seutuhnya untuk Tuhan. Kita harus benahi cara berpikir kita. Tidak hanya berpikir baik, tidak hanya berpikir positif, tetapi memiliki pikiran perasaan Kristus. Ya. Ini supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi yang pertama kita harus benahi. Kalau kita tidak benahi cara berpikir kita nggak paham. Jadi kita mau ngapain sih? Pernah saya kemukakan kepada Bapak Ibu ya, ada pasangan suami istri. Ya, ini mungkin sudah dengar juga dari hamba Tuhan yang lain. Jadi istrinya itu selalu kasih kepala ikan sama suaminya. Suaminya selalu kasih buntut sama istri. Istri berpikir bahwa memang kepala ikanlah bagian yang terbaik kepada suaminya. Sedangkan suaminya berpikir ya memang karena dikasih kepala ikan ya tentunya mungkin istri saya sukanya yang buntut, ya akhirnya dikasih buntut. Ternyata sudah bertahun-tahun ya mungkin akhirnya suaminya ngomong juga, wah aku yang buntut aja. Kaget istrinya. Kenapa Pak? Kok kamu tiba-tiba mau buntut? Aku itu sebenarnya kalau makan ikan senangnya buntut. Senangnya buntut karena dagingnya banyak. Gitu kan. Ya kalau di compare banyakan buntut ya. Setengah ke belakang banyakan dagingnya. Ya kan? Tapi kalau yang hobi-hobi makan ikan memang lebih senang yang kepala, karena kepala itu banyak bagian-bagian yang gurih-gurihnya. Lalu akhirnya kaget istrinya. Ternyata papa selama ini sukanya yang buntut. Iya, tapi karena kamu kasih kepala ya sudah papa makan aja. Papa, aku juga sebenarnya nggak suka. Aku juga sebenarnya kalau ikan sukanya kepala. Gitu ya. Jadi melalui kisah ini Bapak Ibu sekalian ya, seringkali ya kita tujuannya baik, niatnya baik karena kita mau memberikan sesuatu hal yang baik terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap istri, terhadap anak dan lain sebagainya. Tetapi seringkali belum tentu sesuai dengan apa yang dimaui oleh orang yang kita tuju. Belum tentu sesuai. Ya. Begitu juga dengan Tuhan. Kita berbuat baik, kita memberi, kita membantu orang, kita juga aktif dalam kegiatan-kegiatan amal, sosial dan lain sebagainya. Di masa-masa pandemi pun kita akhirnya bantu orang dan lain sebagainya. Ada orang lagi susah kita bantu, gereja butuh sesuatu kita juga kasih uang untuk di situ. Bukan hanya sekedar uang saja, kekuatan kita, tenaga kita bantu di situ. Tetapi pernahkah kita memperkarakan apakah benar yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Ini yang jadi masalahnya. Ya. Kadang-kadang orang tua merasa, saya harus baik sama anak saya. Saya harus baik sama anak saya. Segala sesuatu yang diminta anak dikabuli. Semua yang diminta anak dikabuli. Gak pernah diomelin tuanya. Kalau buat salah ya sudah nak, lain kali jangan buat salah lagi. Gak pernah ditegur. Ya, akhirnya jadi rusak anaknya. Ya, apalagi orang yang malas, udah tahu nggak kerja, masih aja terus dikasih duit, ya akhirnya jadi semakin malas. Apalagi itu adalah contoh kebaikan-kebaikan yang tidak benar.
Oleh karena itu setiap kita sudah harus memiliki pergumulan ini. Kita memiliki cara berpikirnya Allah, memiliki pikiran perasaan Kristus dalam kehidupan kita, supaya kita tahu perbuatan-perbuatan baik apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang tentunya kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, itu pasti benar, pasti membawa kehidupan. Ya. Nah, ini poin yang pertama, pembenahan pola pikir. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lalu yang kedua, kita tidak boleh hanya berhenti kepada pola pikir kita. Nggak boleh kita berhenti. Belajar harus, tetapi kita juga harus sudah mengaplikasikan pelajaran kita. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6, ya kan? Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini yang kedua. Jadi ketika kita dibenahi pola pikir kita selaras dengan itu juga harus ditunjukkan melalui perbuatan-perbuatan hidup. Perbuatan-perbuatan hidup. Karena dengan jalan ini akhirnya pemahaman kita, pembenahan pola pikir kita dibuktikan di dalam tindakan kehidupan kita. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ketika seseorang hidup di dalam Tuhan, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Allah, jangankan ngomongin kehendak Allah, tidak sesuai dengan hukum-hukum tatanan etika moral yang berlaku di masyarakat, jelas dia bukan orang Kristen yang benar. Bukan orang Kristen yang benar. Ya. Makanya saya kadang suka sedih ada orang Kristen yang rajin ke gereja tapi sampai rumah masih nabukin istrinya. Kalau seandainya datang acara-acara yang hari-hari besar gitu, entah hari besar apa, nongkrong, minum-minum, mabok-mabok. Nah, ya, kadang-kadang ngomongnya itu, waduh, sembarangan. Saya kadang suka ngelus dada, aduh Tuhan, kalau bisa jangan jadi orang Kristen. Saya bukan ngomong ngakimi orang, tapi kadang jujur perasaan pribadi saya begitu, Bapak Ibu ya. Saya jadi sedih gitu. Tindakannya tidak selaras dengan apa yang dia terima di gereja. Nah, orang percaya nggak boleh begitu. Orang percaya nggak boleh begitu. Ya, tindakan kita sudah harus selaras dengan apa yang kita pahami. Ya, tentunya pada kesempatan pagi hari ini kita diingatkan untuk memiliki pikiran perasaan Kristus. Nah, keberadaan kita pun ya diharapkan ini hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dari kasihnya, dari kerendahan hatinya, dari kesuciannya, dari kekudusannya. Itu semua kita teladani dalam kehidupan kita dan kita latih hidup kita untuk mengenakannya. Kalau kita ketemu orang tuh ya kalau ngomong baik-baik, apalagi kalau orang udah tua, udah sepuh, apa lo? Itu kan jelas-jelas tidak baik, tidak bagus gitu loh. Ya. Lalu juga mungkin kata-kata yang kasar, ragunan dan lain sebagainya sudah dihilangkan lah. Ya. Apalagi yang di kantor-kantor suka masih sering ngambil duit makan. Ya, saya sering kali cerita ini ya, karena memang itu sangat mengusik hati saya gitu ya. Pengalaman pribadi saya dulu waktu masih kerja di kantor yang lama, kebetulan saya logistik gitu ya. Jadi saya kenal banget tuh sama orang-orang packer sama driver. Kalau misalnya ditanya, kalau udah dapat uang apa namanya, uang operasional gitu ya, uang jalan lah kalau bahasanya gitu, tentu ada aja yang kurang. Dari tanda terima bensin yang ditulis pakai tangan zaman dulu, wih jangan lu isi ya, nanti gue isi sendiri. Sampai print-printan nge-print di rumah. Saya tahu Bapak Ibu ya, karena memang saya bergaul sama mereka akhirnya. Ya saya pernah ngomong gitu ya, jangan gitu, cuma 10.000, kecuali lu ambil ratusan juta. Saya pernah ngomong gitu, bercanda sih sebenarnya. Mereka juga bilang, lumayan bos buat makan-makan siang. Jadi ada tindakan-tindakan jahat Bapak Ibu ya yang dilakukan. Ya memang nominalnya kecil sih, tidak merugikan perusahaan sampai miliaran, sampai ratusan juta enggak. Tetapi sebagai orang percaya kita nggak boleh gitu Bapak Ibu ya. Ya, meskipun kecil, tetapi kita tetap harus jujur, amin. Kita harus tulus dalam kehidupan kita. Meskipun akhirnya kita tidak dipandang orang, meskipun akhirnya perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan akhirnya tidak selalu mendapatkan respon yang baik dari orang, tetapi kita mau belajar tulus, amin. Di dalamnya
Kolose pasal yang ketiga ayat 23, lakukanlah segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Jadi perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan ketika tidak mendapatkan apa-apa, bahkan terima kasih pun kadang tidak, tapi kita mau belajar tulus. Ya, kita mau belajar tulus Bapak Ibu. Tindakan kita mau belajar untuk hidup seperti Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu sudah mengorbankan dirinya. Saya pernah memahami ini di pemuda. Tuhan Yesus, kalau seandainya kita belajar mengenai fakta sains yang ada di alam semesta ini, ya, alam semesta ini terdiri dari lebih dari miliaran galaksi, dan satu galaksi saja, ini miliaran galaksi, satu galaksi saja bisa sampai miliaran planet. Ya, bumi hanya satu di antaranya. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang bilang alam semesta ini terdiri dari miliaran galaksi dan triliunan planet, itu benar. Bumi hanya salah satu di antaranya. Tuhan Yesus yang empunya jagat raya ini, Bapak Ibu sekalian ya, jadi manusia biasa. Ya, dikatakan dalam Alkitab disamakan dengan saudara-saudaranya. Itu yang empunya triliunan planet, miliaran galaksi, jadi manusia. Itu kan sudah pengorbanan luar biasa, Bapak Ibu. Amin gak ini? Amin gak? Itu sudah luar biasa. Dari Tuhan jadi manusia, dari Tuhan jadi manusia. Coba bayangin. Blok. Udah gitu mati lagi. Matinya juga di kayu salib lagi. Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Coba bayangin. Tetapi dia menjadi kutuk untuk menebus dosa kita. Amin Bapak Ibu. Kita patut mengucap syukur. Masa sih gak ada perasaan kita untuk menyenangkan hati Tuhan? Masa sih gak ada perasaan kita untuk hidup berkenan di hadapan Dia? Jadi mari Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan, kita mau hidup sama seperti Tuhan Yesus dalam kapasitas kita. Bukan berarti sejajar dengan Tuhan, tetapi bagaimana kita mengenakan pattern yang sama. Tuhan Yesus lautan yang tak terselami penuh dengan air, kita mungkin cawan kecil juga harus penuh. Itu yang kedua, tindakan yang selaras. Yang pertama pembenahan pola pikir, kedua tindakan yang selaras. Tindakan yang selaras dengan pembenahan pola pikir tadi. Yang ketiga kebiasaan. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat 4 berkata, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Perlu adanya sebuah ketekunan. Ketika kita sudah dibenahi pola pikir kita, memiliki pikiran perasaan Kristus, ketika kita menyelaraskan dengan tindakan dan perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu butuh konsistensi. Jadi tidak hanya sehari selesai, tidak. Ya, di awal tadi saya sudah mengungkapkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau bahkan sampai kita mati, proses itu akan terus berlanjut. Ya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita boleh konsisten melakukannya, pasti bisa. Nggak mungkin enggak. Pasti bisa. Alkitab menyatakan bisa kok. Ya, yang sering kali berkata tidak bisa itu kita. Ya, yang sering kali berkata tidak bisa itu kita. Semalam saya membahas mengenai perubahan hidup di pemuda, di podcast pemuda. Jadi yang sering kali menggagalkan kehidupan manusia itu, yang pertama manusia itu sendiri, yang kedua iblis. Udah. Tuhan tidak pernah mengkehendaki manusia gagal. Ya. Tuhan tidak pernah mengkehendaki manusia itu gagal. Tetapi yang membuat gagal hidup manusia itu yang pertama manusia itu sendiri, lalu yang kedua iblis. Udah cuma dua ini aja. Ya. Jadi ketika kita bilang nggak mungkin nggak begitu, nggak mungkin nggak begitu, ya sudah jadi nggak mungkin. Gak bisa kah begitu, gak bisa kah begitu, ya sudah jadi gak bisa. Gitu. Ya. Tuhan sudah bilang dalam Matius 5 ayat 48, kamu harus sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Gak bisa. Loh, Alkitab bilang begitu. Ya. Ini bukan saya yang ngomong loh ya. Alkitab bilang begitu. 1 Yohanes 2 ayat 6 tadi kita baca, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Oh, gak bisa Kak. Loh, ini dihapus saja, ditipek aja Pak ayatnya ini. Gak usah ada lagi di Alkitab gitu. Enggak.
Bisa, cuma memang perlu perjuangan. Perlu perjuangan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Di Roma pasal 5 ayat 4 ini dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Jadi ketika kita mau firm, tahan uji, segala sesuatunya akhirnya pola pikir kita benar, tindakan kita pun akhirnya benar. Itu diperlukan ketekunan dan konsistensi. Nah, ini yang berat. Ini yang berat. Ya. Baru ketika tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya. Jadi sehari 2 hari cukup nggak untuk berubah? Nggak cukup. Nggak cukup. Sebulan 2 bulan cukup nggak untuk berubah? Tidak. Bertahun-tahun. Prosesnya bertahun-tahun. Ya. Oleh karena itu bersyukur yang muda-muda mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Ayo kita berubah. Benar-benar mengenalkan pola pikir Kristus, lalu kita selaraskan melalui tindakan perbuatan kita. Pelan-pelan kita latih diri kita. Saya yakin percaya bisa. Bisa. Alkitab bilang bisa, masa kita bilang enggak? Apa kita lebih berkuasa daripada Alkitab? Bisa. Kebiasaan yang menjadi budaya baru lah poin yang ketiga. Budaya baru. Budaya baru. Ya. Apa itu budaya baru kita? Orang-orang yang seperti Yesus. Orang-orang yang hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Orang-orang yang siap masuk surga, langit baru, bumi baru, heavenly society. Budaya baru. Ya. Di mana itu juga sudah kita aplikasikan ketika di dunia ini, di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi itu, yang pertama pembenahan pola pikir, yang kedua tindakan yang selaras, lalu yang ketiga kebiasaan yang menjadi budaya baru di dalam kehidupan kita. Nah, kembali lagi ke Roma 12 ayat yang pertama. Akhirnya, tolong ditampilkan lagi. Jadi ketika hidup kita mau mempersembahkan segenap hidup kita kepada Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Dia, kita sudah harus belajar ketiga hal ini, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita mau, cuma yang jadi masalahnya banyak orang yang nggak mau. Banyak orang yang akhirnya yang pertama, ya oke lah, 20% aja deh buat Tuhan, 80%-nya buat saya. 50%-nya buat Tuhan, 50% buat saya. Oke, 50% kamu, 50% Tuhan. Tapi kalau yang 50% ada masalah, jangan minta tolong saya ya. Kalau Tuhan mau ngomong bisa begitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik, amin. Tuhan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian ya, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya, kembali lagi ke ayat ini Bapak Ibu, kita mau nggak dimiliki Allah seutuhnya? Kalau mau, ya jalankan tadi di poin yang pertama pembenahan pola pikir, yang kedua tindakan kita, lalu yang ketiga konsistensi dalam menjalaninya. Ini supaya kita berkenan di hadapan Allah. Ya, berkenan di hadapan Allah. Baru ini kita menjadi ibadah yang sejati. Ya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 11 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Dalam proses untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, bukan proses yang mudah. Kita sudah harus sangkal diri dan pikul salib di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus hidup bukan sesuai dengan keinginan kita. Seperti Rasul Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Oh, ini hebat. Ya, ini hebat. Tetapi Kristus yang ada di dalamku. Ya. Jadi bukan datangin sukacita, tapi datangin duka cita. Ya. Kita tidak boleh hidup lagi sama seperti orang-orang di luar sana. Kalau seandainya kita punya uang pun kita tidak bisa melakukan suka-suka kita. Ya. Kalau orang-orang di luar sana, orang-orang dunia bebas. Mereka punya uang, mereka pakai narkoba, ya sah-sah aja asal nggak mengganggu keamanan lingkungan. Mereka punya uang, mereka mabuk-mabukan, sah-sah aja. Kalau kita kan nggak bisa. Mereka punya uang, punya istri 5, 4, 10, terserah. Kalau kita kan nggak boleh. Amin nggak? Ada yang coba nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan? Ya monggo sih. Ya saya juga nggak bisa paksa. Nggak boleh. Ya kalau kita bilang nggak boleh. Kita punya uang banyak.
Kita poya-poya segala macam, nggak peduli dengan orang-orang di sekitar kita, nggak boleh. Jadi ada batasan-batasan di dalam kehidupan orang percaya, Bapak Ibu, yang tentunya bukan untuk memagari kita, tetapi bagaimana kehidupan kita ini akhirnya benar-benar mengalami hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Kalau seandainya orang pakai narkoba, ketergantungan narkoba, apa nggak hidupnya lebih menderita? Baru ketergantungan, belum penyakit-penyakit yang mengikuti ketergantungan itu. Seperti halnya HIV/AIDS misalnya. Lalu apa lagi? Sekarang ada COVID. Wah, ini orang-orang jadi semakin takut nih. Kenapa? Orang-orang berusaha hidup lebih sehat. Karena hanya dengan menjaga imunitas tubuh lah akhirnya COVID bisa diminimalisir resikonya. Ya. Jadi orang-orang yang narkobaan ketar-ketir juga, jangan sampai bunuh COVID. Resikonya lebih tinggi COVID-nya. Ya. Apalagi seandainya kita jalan-jalan misalnya ke luar negeri gitu. Ya karena memang orang punya uang sah-sah aja sih jalan-jalan. Jalan-jalan ke luar negeri. Sedangkan ada saudara kita, keponakan kita yang sekolah aja nggak mampu. Wah, coba. Apa nggak kasihan sama saudara kita? Kita mungkin tetangga lah. Ya. Kita jalan-jalan ke luar negeri, kadang ada yang pakai posting di Instagram pakai private jet, wow, puji Tuhan ya. Tapi mungkin tetangganya, keluarganya ada yang susah. Apa masa kita tega begitu kan? Enggak. Itu adalah hal-hal yang dimana Tuhan melatih kita agar kita lebih, ayo nih, ada orang-orang yang sebenarnya membutuhkan kamu, perlu belas kasihan kamu. Kamu belajar ya, meskipun kamu punya uang, tapi jangan poya-poya, bantu mereka gitu. Jadi bukan untuk membatasi hidup kita seakan-akan kita tidak bahagia dalam hidup, tidak. Justru oleh karena kehendak Tuhanlah Tuhan menyerahkan hidupnya buat kita supaya kita itu mengalami damai sejahtera Allah dalam hidup kita. Mengalami damai sejahtera Allah di dalam kehidupan kita. Jadi tujuan, maksud Tuhan melalui proses hidup berkenan di hadapan Tuhan bukan untuk membuat kita tidak bahagia, Bapak Ibu. Tetapi karena memang Tuhan ingin agar kita dapat mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah ini yang belum bisa dipahami oleh banyak orang. Tuhan batas-batasin hidup saya. Kalau ke gereja aja dengerin jangan berdosa, taat sama kebenaran firman Tuhan. Membatasi saya. Saya mau pakai tato kek, saya mau tindik hidung kek, saya mau merokok kek, saya mau pakai narkoba, bebas dong. Bebas dong. Ya saya ngomong gini karena pelayanan saya banyak di anak muda, Bapak Ibu ya. Ya, ada satu kenalan saya, WL, worship leader di sebuah pelayanan pemuda. Tatonya saya hitung-hitung kalau nggak salah waktu itu 5 atau 10. Jadi worship leader, jadi tambah banyak tatonya. Saya tegur, bro, lu pelayanan kok bisa jadi tambah banyak itu tato? Suka-suka gua dong. Tuhan pengen supaya gua hidup dalam damai sejahtera, ini damai gua. Nah, kalau udah ngomong begitu ya oke lah. Tapi kita sebagai orang percaya tidak begitu, amin. Kita nggak gitu. Ya, ada batasan-batasan yang memang Tuhan berikan agar kita dapat menikmati kehidupan yang sejati, kebahagiaan yang sebenarnya. Sedikit menyimpang saja. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, dia bilang, Tuhan bilang, Elohim Yahweh bilang, jangan makan yang buah yang di tengah. Sekarang saya tanya, memangnya di taman itu buah itu cuma ada satu di tengah? Coba saya tanya. Ini kita jujur-jujur aja. Jangan makan ya buah yang di tengah. Memangnya cuma buah itu aja di Taman Eden itu? Banyak yang gak berani jawab. Banyak kok, banyak, teman banyak. Ya kalau gitu jangan dimakan dong yang di tengah. Kan pilihannya banyak. Ya kan? Amin gak sampai di sini? Ya gitu, seringkali manusia begitu Bapak Ibu sekalian ya. Suka dengan hal-hal yang dilarang Tuhan, padahal banyak kebahagiaan-kebahagiaan yang lain yang telah Tuhan sediakan untuk kita terima di dalam kehidupan kita. Amin gak ini? Ya. Jadi mari Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi dukacita. Ada batasan-batasan juga. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Yang memberikan damai. Jadi kalau orang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, orang-orang ini akan mengalami kehidupan, akan mengalami kebahagiaan yang sebenarnya yang Tuhan
sediakan. Makanya gak heran jemaat mula-mula rela mengorbankan dirinya. Rasul Petrus disalib kembali. Ya. Yohanes matinya dirajam. Stefanus juga begitu. Kalau Paulus kalau nggak dirajam ditarik dengan kuda. Pokoknya matinya udah nggak ini. Jemaat-jemaat di Roma harus diadu dengan binatang buas di Kolosium. Dari sebuah nyanyian terhadap Tuhan jadi teriakan lalu hilang. Karena apa? Udah pada mati dimakan sama singa. Tapi mereka merasakan kebahagiaan dan sejahtera dari Tuhan karena ini. Tapi kemudian Dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ibrani 12 ayat yang ke-11. Jadi Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan, ayo kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita mempersembahkan segenap hidup kita untuk Tuhan. Jangan lagi setengah, jangan lagi seperempat, jangan lagi hanya 3/4. Seluruhnya untuk Tuhan. Kalau kita mempersembahkan hidup kita seluruhnya untuk Tuhan, percayalah, maka kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati di dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus katakan. Ya. Jadi mari Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan, ayo kita benar-benar sungguh-sungguh. Perlu proses jelas, perlu waktu jelas. Tetapi berbahagialah orang-orang yang mau hidup di dalamnya, dalam proses untuk menuju kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan. Apalagi di masa-masa pandemi ini kita mengharapin apa? Kita mengharapin apa lagi? Melalui pandemi ini menjadi suatu pernyataan Tuhan bahwa tidak ada pengharapan di dunia ini. Tidak ada pengharapan. Pengharapan kita hanya bersama dengan Tuhan di langit baru, bumi baru. Ya, tidak ada lagi harapan. Puji Tuhan kalau seandainya pandeminya bisa reda. Puji Tuhan. Tetapi apakah di masa depan nanti ada jaminan tidak akan ada pandemi lagi? Dari tahun-tahun dulu saja sudah ada. Dari tahun 1957 pertama kali ditemukan virus flu di Eropa, yang mati 500.000 orang lebih. Dari virus flu burung, flu unta, flu jangkrik, sekarang COVID-19. Ayo Bapak Ibu, coba, itu sudah menjadi pernyataan Tuhan bahwa memang sudah tidak ada lagi pengharapan Bapak Ibu sekalian. Harapan kita Tuhan, amin. Percaya ya Bapak Ibu, percaya. Kalau hidup kita ini semakin berkenan di hadapan Tuhan, akan ada kesadaran kita untuk jaga kesehatan, akan ada kesadaran kita untuk kerja keras, akan ada kesadaran kita untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Tapi ini ya, jadi ketika kita mau memiliki kehidupan, kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan, kita mau mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan seutuhnya untuk Tuhan. Ya. Dan ketika kita mau mempersembahkan itu, kita mau hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Tidak ada orang yang dapat memaksa Bapak Ibu untuk berubah, tidak ada. Ya, karena perubahan yang ideal adalah berasal dari manusia itu sendiri. Tidak ada yang dapat memaksa Bapak Ibu untuk berubah. Tidak ada yang memaksa Bapak Ibu untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan pun menghendaki agar kita berubah, muncul dari kesadaran diri kita sendiri. Tetapi minimal kan kita sudah dapat kebenaran firman Tuhan, yang saya berharap kita boleh semakin mengerti kehendaknya di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin pemain musik boleh maju ke depan. Mohon maaf Bapak Ibu terlalu lama ya. Ada satu lagu Bapak Ibu yang kita mau sama-sama nyanyikan. Ini sebenarnya lagu udah jadul ya, udah jadul banget, tapi kita mau sama-sama kembali. Pada satu bukit jauh dari sini
waktunya kami menunjukkan cinta kami kepada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saya firman Tuhan pagi hari ini menguatkan setiap kita saudara. Saya akan bacakan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Untuk jam ibadah di hari Rabu jam 7 malam ada ibadah doa. Di hari Sabtu jam 9 pagi ada ibadah WDI. Jam 7 malam ada ibadah pemuda secara online, podcast. Saya juga akan terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk gereja Tuhan di Indonesia, untuk gereja di tempat ini, untuk seluruh jemaat yang sakit dan dalam kelemahan fisik. Itu saja mungkin ada pertanyaan. Kami juga segenap jemaat mengucapkan ulang tahun, selamat ulang tahun kepada Ibu Frida tanggal 7 November 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada tambahan pengumuman. Baik, jika tidak ada, kita akan tutup ibadah pagi hari ini melalui doa syafaat. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini ya Bapak. Kami boleh meninggikan namamu Tuhan, kami boleh memuji Engkau Tuhan. Kami juga boleh dikuatkan Tuhan dengan berkat firman Tuhan, kuasa salibmu Tuhan yang telah mengorbankan kasih-Nya Tuhan bagi setiap kami ya Bapak. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami sangat berterima kasih ya Bapak. Tuhan Yesus, di pagi hari ini Tuhan kami juga ingin bawa kepadamu Tuhan untuk bangsa negara kami Bapak Indonesia. Engkau berkati Tuhan untuk memimpin bangsa kami Tuhan, untuk seluruh pemerintahan yang ada Bapak, untuk seluruh pejabat Tuhan yang bekerja Tuhan dalam pemerintahan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berkati Tuhan. Kiranya Tuhan kebijaksanaan Tuhan, hikmat yang daripadamu Tuhan boleh Engkau turunkan Tuhan bagi para pemimpin kami ya Bapak. Kiranya Tuhan bangsa kami boleh lebih baik Tuhan. Kau berkati perekonomiannya Tuhan, Kau berkati keamanannya ya Bapak. Kau berkati Tuhan seluruhnya Tuhan ke dalam nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pemulihan Tuhan akan terjadi Tuhan di bangsa kami ya Bapak. Secara khusus Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan untuk penanganan COVID Tuhan COVID-19 Tuhan yang terjadi di bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh tenaga medis yang bekerja Tuhan, untuk seluruh awak Tuhan yang mendukung Tuhan, untuk terselesainya Tuhan penyakit ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Bapa. Biar kiranya Tuhan angka COVID ini boleh terus turun Tuhan, kehidupan Tuhan boleh kembali terus normal Tuhan, perekonomian kami Bapa boleh baik adanya ya Bapa. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kami juga mau serahkan Tuhan untuk seluruh gereja di Indonesia Tuhan yang mungkin saat ini Tuhan mengalami banyak hambatan Tuhan dalam peribadatan Bapak. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai Tuhan seluruh gereja-gereja di Indonesia Tuhan. Apapun Tuhan medianya Tuhan, apapun caranya Tuhan, biar kami terus Tuhan menyembah Engkau Tuhan, biar kami terus Tuhan beribadah Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Kau berkati Tuhan setiap gembala-gembala sidang Tuhan di seluruh gereja di Indonesia Tuhan, agar tetap kuat Tuhan berdiri Tuhan memimpin setiap gereja yang ada Tuhan. Seluruh hambatan Tuhan yang mungkin saat ini Tuhan terjadi Tuhan boleh Engkau lepaskan. Kau Tuhan boleh carikan jalan keluar Tuhan, agar Tuhan kami boleh terus bersatu di dalam Engkau Tuhan. Engkau terus ditinggikan Tuhan di bumi Indonesia ya Bapa. Tuhan Yesus kami juga mau berdoa Tuhan gereja di tempat ini Tuhan, untuk gembala sidang kami Tuhan, seluruh beserta keluarganya Tuhan. Kau yang berkati Bapa, berkat hikmat marifat yang daripadamu ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk lingkungan di tempat ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau boleh Tuhan menjadikan Tuhan zona hijau lagi Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan Kau boleh berkati lingkungan di tempat ini Tuhan, di mana setiap hujan Tuhan boleh dinaikkan Tuhan, firman Tuhan boleh diberitakan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa yang mengalir di tempat ini Tuhan. Kau akan memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami boleh jadi saksi-Mu Tuhan bagi lingkungan di tempat ini ya Bapa. Tuhan Yesus berkati Tuhan depan, belakang, kanan, kiri kami ya Yesus, agar setiap orang-orang Tuhan di lingkungan ini Tuhan boleh mendapatkan berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga membawa ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk seluruh jemaat GBI Tridharma Tuhan, yang mulai dari anak-anak Tuhan, sekolah minggu Tuhan, pemuda remaja Tuhan, kaum wanita Tuhan, seluruh kaum pria Tuhan, hingga lansia Tuhan, ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, Engkau yang menyertai Tuhan setiap jalan hidup kami ya Bapa. Tuhan Yesus, secara khusus Tuhan juga kami mau bawa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini yang mungkin dalam masa sakit Tuhan atau kelemahan fisik Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan
kuasa-Mu nyata Tuhan. Kesembuhan boleh terjadi Tuhan, pemulihan boleh terjadi Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga menserahkan Tuhan untuk seluruh aktivitas kami Tuhan. Mulai dari seminggu ke depan Tuhan, kami yang bekerja Tuhan, kami ibu rumah tangga, kami Tuhan pelajar Tuhan yang mungkin saat ini sekolah Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan setiap lini kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang menjagai setiap kami Tuhan, keluar masuk kami Tuhan, kemanapun kami berpergian Tuhan, Engkau yang memberkati kami dan keluarga kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga tidak lupa Tuhan untuk berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan berulang tahun Tuhan di minggu ini Tuhan, untuk Ibu Frida Tuhan, atau mungkin jemaat lain mungkin yang tidak tertulis Tuhan dalam pengumuman Bapak. Kami percaya Engkau yang memberkati Tuhan usia yang baru Tuhan, Kau telah sediakan Tuhan berkat-berkat yang baru. Kau berkati keluarganya Tuhan, Kau berkati anak-anaknya Tuhan, Kau berkati Tuhan seluruh lini kehidupannya ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga Tuhan mau bersyukur buat pagi hari ini ya Bapak, untuk setiap persembahan yang telah kami bawa Tuhan, mungkin baik perpuluhan, persembahan, ucapan syukur Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapak. Mengucap syukur atas setiap berkat yang Kau berikan Tuhan dalam hidup kami ya Bapak. Tuhan Yesus, inilah Tuhan doa-doa kami Tuhan, kiranya Tuhan Kau dengar ya Bapak, kiranya Tuhan Kau jawab ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus telah pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menaburkan firman-Mu yang menguatkan kami sebagai gereja Tuhan, sehingga kami tetap setia dan mengiring dan memuji nama Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan pulang, oleh karena Tuhan kami mohon berkat-Mu limpahkan bagi gereja-Mu. Saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita. Gereja Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah oleh-Mu berkat dan rahmat Allah Bapa dengan cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus dari saat ini juga sampai Maranatha Dia datang kembali, menyambut gerejanya masuk ke kemuliaan kekal bersama Dia sampai selama-lamanya. Yang merasa diberkati Tuhan katakan, Amin. Bapa